Shalom God Lovers, kasih setia Tuhan melingkupi setiap kita hari ini. Mari kita bawa segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan dan percaya bahwa ada sesuatu yang hebat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Shalom God Lover, puji Tuhan kita bertemu di dalam program Word from Heaven. Betul-betul mana surgawi, yaitu firman, yaitu kebutuhan kita yang datang dari surga. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan yang patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanku. Haleluya, yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, luar biasa. Saya berikan satu kata, yaitu perkenanan. Kita mencari perkenanan, banyak gereja mencari perkenanan, bicara tentang perkenanan Tuhan. Dan saya percaya sekali, perkenanan Tuhan hanya ada di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan menjadi korban yang paling harum di hadapan Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu semuanya. Nah, puji Tuhan kalau kita melihat di dalam Yesaya 66 tadi ayat 1. Rumah apakah yang akan membuat aku ini memandang atau membuat aku berkenan? Dikatakan bahwa langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi semuanya ini adalah milik Tuhan. Sifatnya materi tidak membuat Tuhan tertarik, tidak membuat Tuhan memandang atau berkenan. Tetapi luar biasa dikatakan dalam ayat 2b, tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kata tetapi itu adalah satu kata yang sangat kuat sekali. Artinya apa? Statement yang pertama itu gak ada artinya apa-apa. Rumah yang paling indah, istana yang paling indah, gereja yang paling indah, karena semuanya Tuhan yang memberikan. Mungkin diri kita juga Bapak Ibu semuanya kita bisa
berdoa pagi, kita bisa membaca firman Tuhan, kita bisa khotbah, tidak membuat Tuhan memandang kepada kita, tidak membuat Tuhan untuk berkenan kepada kita, karena semuanya itu Tuhan yang berikan, Tuhan yang punya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau kita memilikinya, ya kita harus lakukan, Bapak Ibu semuanya. Kan gitu, kalau enggak namanya pemalas. Tapi luar biasa dikatakan, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang inilah aku berkenan. Satu yang pertama dikatakan bahwa kepada orang yang tertindas. Nah, agak berbeda sedikit sebenarnya terjemahan kata tertindas. Kalau tertindas itu seperti penekanan, bukan itu. Nah, kalau enggak kita panggil Komnas HAM aja, tetapi kepada orang yang rendah hati, yang humble, humility Bapak Ibu semuanya, yaitu orang yang rendah hati, orang yang bisa melepaskan haknya, orang yang bisa mendahulukan orang lain, kepentingan orang lain, bisa menghormati orang lain, itu orang yang rendah hati, orang yang bisa ngalah Bapak Ibu semuanya. Itu adalah korban yang paling berkenan, yang membuat Tuhan memandang seperti Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di dalam Filipi 2, dia mati di atas kayu salib, dia taat agar rencana Tuhan itu untuk keselamatan terjadi. Kita diajar untuk sama seperti dia, bisa mengosongkan diri. Dia yang adalah Tuhan, dia bisa lepaskan diri, tapi dia menyerahkan dirinya untuk menjadi korban yang berkenan sehingga kita dapatkan keselamatan. Ini luar biasa. Ini contoh kerendahan hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yaitu tadi yang pertama yang membuat Tuhan itu memandang, dan roh Allah, roh Tuhan Yesus udah ada di dalam hati kita. Yang kedua dikatakan apa? Kepada orang-orang yang patah semangatnya, juga kurang tepat itu terjemahannya, yaitu orang-orang yang broken hearted atau orang yang hancur hati Bapak Ibu semuanya. Seperti Daud ketika dia berdosa dengan Batseba. Di dalam Mazmur 51 kita baca bahwa orang yang broken hearted, orang yang remuk hati Bapak Ibu semuanya. Nah, ini luar biasa. Dia menyesali kesalahannya. Bahkan dia punya hati yang hancur. Kesalahannya dia akan pakai untuk membawa jiwa-jiwa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini luar biasa. Punyakah kita hati yang hancur melihat jiwa-jiwa, melihat tetangga kita, melihat saudara kita yang belum mau percaya dan mengenal Tuhan? Nah, ini penting. Yang ketiga dikatakan mereka yang takut dan gentar akan firman-Ku. Ini luar biasa. Ada yang namanya respect akan firman Tuhan, hormat akan firman Tuhan, dan percaya kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, biarkan firman Tuhan ini menjadi satu perenungan. Adakah kita punya kerendahan hati? Adakah kita punya remuk hati? Adakah kita punya takut akan firman Tuhan, gentar akan firman Tuhan, taat akan firman Tuhan? Tiga hal ini yang membawa perkenanan, yang membuat Tuhan memandang kepada kita. Dan kita percaya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini membawa kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memandang, maka kuasanya bekerja, keajaibannya bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya God lovers akan dipakai Tuhan. Mata Tuhan akan memandang kepada engkau. Dan kita percaya, di mana mata Tuhan memandang, perkenanan itu terjadi, maka kuasa Allah terjadi. Kalau dipakai Tuhan seperti Elia, Bapak Ibu semuanya. Ketika dia rendahkan hatinya, mengalahkan nabi-nabi Baal, dia katakan, engkau adalah Tuhan dan aku cuman hamba-Mu. Kuasa Allah itu terjadi. Amin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan apapun yang terjadi, kuasa Allah akan terjadi dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Tuhan berkati semua God's lover yang hari ini ada dan mendengarkan firman ini. Biarkan Tuhan kuasa-Mu nyata dalam kehidupannya, karena mata-Mu memandang mereka. Perkenanan-Mu terjadi atas kehidupan mereka. Kami percaya apapun pergumulan mereka, Tuhan jawabkan, Tuhan menangkan, karena ada perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. God lover, bawa saudaramu, keluargamu, teman-temanmu untuk dapat melihat acara Word from Heaven. Dan kita percaya mereka akan diberkati. Sampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kehidupanmu. Tuhan memberkati.